pertama masuk ke evaluasi sediaan solid. Untuk sediaan solid ini kita akan fokus ke granul sama yang tablet. Jadi untuk uji kadar airnya, yang pertama itu ada LOD, tapi jarang banget ya keluar. LOD itu adalah loss on drying. Yang sering keluar itu malah si moisture content atau kelembaban. Nah, rumusnya mirip-mirip. Biasanya kita itu sering ketukar sama pembaginya itu apa. Bisa pembaginya tuh bobot awal atau bobot akhir. Bisa juga kalau untuk kasus lain ada volume awal atau volume akhir. Kalau aku ngingetnya kemarin kayak gini, jadi kan LOD ini jarang ya. Ingat aja kalau O itu mirip-mirip hurufnya tuh dengan A, kayak bentuk ada lingkarannya kayak gitu. Jadi dibagi dengan bobot awal. Sedangkan untuk moisture content ini kan kelembaban K. Jadi sedangkan pembaginya itu ada akhir, ada K-nya di sini. Jadi ingat-ingat kalau moisture content itu bobot awal dikurang bobot akhir dibagi bobot akhir. Ingat karena dia kelembaban K, jadi dia dibagi dengan bobot akhir dikali 100%. Nah, terus untuk persyaratan yang baiknya yaitu 2-4%. Terus yang selanjutnya yaitu ada uji sifat alir granul atau serbuk. Di sini ada 3 pengujian yang hasilnya itu sama-sama menggambarkan tentang sifat alir granul. Yang pertama ada angle of repose. Ini adalah sudut istirahat, kemudian Kars index itu indeks kompresibilitas, kemudian ada Hausner ratio. Nah, kayak yang aku bilang di awal tadi, itu pasti kita takut lupa banget di awalnya itu apa. Karena ini sebenarnya soal tergolong mudah, tapi kalau kita lupa baginya apa, itu nyebelin banget kalau salah. Soalnya di UK itu dua-duanya tuh bakal ada nih. Hasil yang dibagi dengan volume awal, hasil yang dibagi dengan volume akhir. Jadi itu ngecoh banget. Kalau aku kemarin ingatnya untuk yang Kars Index, kan dia ada A-nya, jadi dia dibagi dengan volume awal. Tadi ingat yang MC itu apa? Kelembaban. Kelembaban berarti dia dibagi dengan bobot akhir ya, ingat ada K-nya. Terus untuk yang Hausner ratio. Hausner ratio itu dia suka kebalik-balik banget dengan indeks kompresibilitas karena dia sama-sama menggambarkan sifat alir. Bedanya di mana? Ingat rasio. Rasio itu adalah sesuatu dibagi dengan sesuatu. Jadi dia cuma dibagi, dia nggak ada dikurang, nggak ada dikali. Tapi kalau indeks beda ya, dia ada pengurangnya di bagian atas. Sedangkan kalau Hausner ratio dia langsung dibagi. Jadi sebelum dibagi setelah. Nih, ini jangan kebalik. Soalnya waktu itu di UKAI atau di TEONAS tuh ada dan ada teman yang kebalik kayak gitu. Untuk ngingetnya gimana? Kak, boleh pelan-pelan. Iya, maaf. Aku ulang ya. Untuk yang Hausner ratio itu kan dia ada untuk dari kalimatnya biar mudah ngingetnya gitu. Rasio ini A. A berarti A itu kan duluan ya sebelum O sama I. Jadi awal sebelum per akhir. Jadi ingatnya awal dibagi akhir karena A duluan daripada O. Nah ini untuk yang table ini itu nggak usah diingat karena di soal UK nanti bakal ada tabelnya. Kita langsung lihat soalnya ya teman-teman. Nah ini contoh soalnya. Jadi yang tadi angle of repose, oh ya, aku balik lagi. Untuk angle of repose itu rumusnya yang ini ya. Jadi dia itu tan pangkat minus 1. Tan pangkat minus 1. Bukan tan dikurang 1. Jadi ini beda. Jadi yang ini ya rumusnya. Terus tan pangkat minus 1 dikali H itu tinggi. Jadi ada kayak nanti serbuknya itu bakal dialirin gitu dari alatnya. Terus membentuk kayak segitiga kayak gini. Nah, ini tuh ini tinggi hanya, terus ini R-nya. Ingat ya, kalau misalnya di soal diketahuinya diameter, berarti dia harus dibagi 2 dulu. Karena dalam rumus dia jari-jari. Oke, kita next. Ini contoh soalnya. Aku tuh pernah baca ini masuk UK, tapi aku tuh lupa dia UK yang keberapa gitu. Nah, kita lihat di sini tinggi. Sebenarnya nggak usah digambar, bisa kalau untuk UK-nya, tapi di sini aku gambar ya. Tingginya di sini 2,6, diameternya 9, berarti jari-jarinya berapa? 4,5. Nah, sekarang coba teman-teman buka kalkulatornya, kita belajar ngitung gimana sih cara tan pangkat minus 1. Karena waktu tahun aku, banyak teman-teman juga yang belum tahu gimana caranya tan minus 1. Nah, jadi ini, kalau di kalkulator komputer, itu biasanya
angkanya dulu yang diketik, baru trigonometrinya yang dipencet. Jadi ini kan 2,6. 2,6 dibagi 4,5 sama dengan 0,577. Jadi nggak usah dicatat di kertas oret-oret, langsung aja kayak gini. Pencet trigonometri, terus pencet yang second 2 pangkat ND ini, terus pencet tan pangkat minus 1. Ini hasilnya jadi 30,01. Nah, ini sebenarnya dia ada tabelnya, cuman nggak aku masukin. Nah, kalau yang 30 itu dia sangat baik ya, teman-teman. Bentar, aku tampilin lagi. Nah, ini. Tadi angle of repose-nya itu 30, dia sangat baik ya. Jadi yang ini jawabannya yang A, sangat baik karena sudutnya 30 derajat. Begitu pula untuk yang nggak gitu loh, aduh perutku. Gitu juga untuk yang lainnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di kalkulator saintifik nggak ada pangkat X ini, itu pencet aja second atau 2 ND yang di atas ini, terus nanti ln ini berubah jadi X, pangkat X ini. Jadi kayak gitu ya. Jadi trigonometri juga sama, dicari aja yang second ini, terus nanti muncul yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini UK September 2021 kemarin. Terus ini kan soalnya panjang banget ya. Ini bisa wasting time banget, karena waktu sisa itu bisa dipakai untuk cross-check nanti di akhir. Kalau ada soal yang kelihatan ada angkanya kayak gini, langsung lihat aja angkanya, tapi jangan juga ke-skip info penting dari tulisannya gitu loh. Untuk yang di sini yang ditanya apa? Hausner ratio. Oh, Hausner ratio tadi apa? Yang awal bagi yang akhir. Terus lihat, ini awalnya 50 ml. Kemudian diketuk hingga 37 mili. Jadi gimana tuh rumusnya? 50 bagi 37. Ayo kita buka kalkulatornya bareng. 50 bagi 37. 1,35. 1,35 masuk yang mana? Yang buruk ya teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Terus ini UK September tahun 2020. Tadi ya kita langsung lihat aja angka-angkanya. Ini uji kompresibilitas. Ini indeks kompresibilitas ya maksudnya. Indeks kompresibilitas tadi apa? Kars ya, Kars index. Terus ingat tadi pokoknya yang awal dikurang akhir dibagi apa? Awal apa akhir? Dibagi yang awal. Karena biar ngingetnya tuh gini, karena kan banyak banget yang awal min akhir per akhir apa awal gitu, jadi ngingetnya kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke kalkulator. Jadi yang awal berapa? 96 kurang 90, enter, dibagi 9, 6, ini. Nah, jangan lupa kalau Kars index itu dia dikali 100. Ini 6,25 ya. 6,25 ini masuk mana? Masuk ke sangat baik. Tadi ada di tabel, jadi kalau di UK itu nggak perlu khawatir, dia ada di tabelnya.